Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom dan semakin menarik ya diskusi kita. Lalu kita akan kembali ke Kang Usep. Kang Usep, tadi Bang Said mengatakan bahwa ini subjektif apabila kita bisa penilaian kita terhadap apakah ada potensi pelanggaran ataupun tidak. Lalu bagaimana nih kita bisa menilai bahwa ada potensi pelanggaran? Misalnya ada pertemuan antara salah satu calon kepala daerah dengan masyarakat di dalam masjid. Enggak itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosialisasi. Bagaimana kita bisa menilainya gitu bahwa ini ada pelanggaran atau tidak gitu? Iya, kalau ngerujuk sama pengertian kampanye dan tempat yang dilarang berkampanye kan di situ udah terpenuhi ya, maksudnya ada pasangan calonnya atau peserta pemilu di situ, lalu ada masjidnya. Nah, dua hal ini menjadi bermasalah ketika terpenuhi definisi kampanye. Begitu. Definisi kampanye sekali lagi unsur-unsurnya adalah visi, misi, dan program yang ditafsirkan perspektif hukumnya di dalam Undang-Undang Pilkada sifatnya akumulasi. Nah, PR-nya memang di peraturan KPU dan peraturan Bawaslu-nya sifatnya tidak akumulatif, nanti perdebatan. Nah, subjektivitas berkaitan sama citra diri yang ketentuannya ada di dalam pengertian kampanye di tingkat peraturan, itu biasanya yang mempermasalahkan adalah tim sukses lawannya atau calon lawannya atau pendukung atau pemilih lawannya. Jadi subjektivitas itu yang kemudian dilaporkan sehingga ketika KPU dan Bawaslu-nya punya pengertian yang sama, lalu kemudian Bawaslu di dalam pusat pengaduan terpadunya itu bisa juga memastikan kejelasan apa itu kampanye, di situ bisa dipastikan kepastian hukumnya sih, sehingga tidak kemudian mempermasalahkan hal yang sifatnya bukan bermasalah, atau malah kemudian juga tidak mempermasalahkan hal yang seharusnya bermasalah gitu. Jadi bukan berarti ada calon dan bukan berarti ada calon di dalam masjid itu pasti bermasalah, bukan. Menjadi bermasalah ketika unsur kampanyenya itu dipenuhi gitu. Itu pertama, potensi pelanggaran di persoalan kampanye di dalam masjid. Yang kedua adalah ada atau tidak politik uang di situ. Nah, politik uang ini kan juga seperti kampanye bisa dilakukan terselubung gitu. Bisanya menyertakan barang dengan nilai tertentu ataupun uang yang dia sampaikan sebagai bentuk kepedulian. Nah, itu tinggal diukur saja apakah di dalam pemberiannya itu ada ajakan sekonyong-konyong, saya memberikan sekian rupiah, saya memberikan sekian kilo beras gitu. Tapi di 27 Juni nanti pilih saya ya gitu. Baik. Tahan terlebih dahulu Kang Usep, kita ada penelpon dari pemirsa kita. Halo dengan Halo, Mas? Iya. Iya, kita sudah tersambung dengan perwakilan dari Bawaslu. Iya, Mas, gimana? Iya. Pak, seperti apa nih sebenarnya Bawaslu melihat dan apakah sejauh ini selama di bulan Ramadan ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah? Ya, baik Mas. Terima kasih. Selamat sore Mas. Kalau Bawaslu kan melihat bahwa ini kan baru dalam proses kita kan belajar bersama-sama, ada sesuatu yang berbeda antara pilkada sekarang dengan pilkada yang sebelumnya. Salah satu yang menjadi berbeda itu adalah bahwa proses kampanye tersebut ada di tengah-tengahnya adalah Hari Raya Idul Fitri, dan kita tahu bahwa sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai umat beragama misalnya kita akan sering misalnya memberikan sedekah, infak ataupun zakat selama proses bulan suci Ramadan ini. Nah, makanya oleh karena itulah sehingga kenapa kemarin misalnya Bawaslu itu mengadakan pertemuan dengan 13 ormas Islam misalnya, baik MUI, Fatayat, Dewan Dakwah, dan Dewan Masjid, dan berbagai lainnya untuk menyerukan. Karena ada potensi bahwa selama bulan suci Ramadan, apalagi menjelang nanti di Hari Raya Idul Fitri, ada potensi penyalahgunaan ataupun penggunaan ataupun pelanggaran politik uang selama proses itu. Baik. Lalu bagaimana Bawaslu bisa melihat misalnya ada pelanggaran seperti ajakan kampanye lewat kegiatan dia sebagai khotib yang tadinya mungkin jarang menjadi khotib di sebuah kegiatan keagamaan di masjid? Ya kan, memang kan begini, kan ada larangan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan larangan untuk mempergunakan rumah ibadah ataupun
kantor pemerintah ataupun pendidikan dipergunakan sebagai tempat kampanye. Oke. Nah, itu salah satu, itu bagian dari sebuah pelanggaran. Dan itu juga ada misalnya pelanggaran untuk memaksa, bagaimana dalam pasal 73, usaha untuk memberikan uang ataupun materi dengan uang untuk memilih dirinya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pemberian hadiah-hadiah seperti itu berpotensi nanti itu akan dikenakan oleh pasal 73. Oleh karena itulah makanya kita bersama dengan Panwas, seluruh Panwas Kabupaten dan juga Provinsi calon, kita telah menyebarkan surat edaran kepada seluruh paslon untuk berhati-hati dalam bertindak ataupun melaksanakan misalnya kampanye ataupun pertemuan-pertemuan secara pribadi terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran tersebut, Mas. Ya, baik. Lalu Bang Frits, terakhir nih Bang Frits, bagaimana kita bisa masyarakat bisa membedakan apakah ini kegiatan keagamaan murni, apakah memang ada makna terselubung di balik kegiatan keagamaan itu supaya masyarakat juga bisa memahami? Ya, oleh karena itu kami meminta kepada pasangan calon untuk tidak mempergunakan simbol-simbol partai atau mempergunakan fotonya ataupun ada sign-sign yang berhubungan dengan si pasangan calon. Kan biasanya kan setiap pasangan calon kan pasti punya tagline atau dia punya visi misi atau punya ada gambar-gambar tertentu yang mengarah kepada seorang calon. Nah, selama itu tidak ada, Mas, itu kami menganggap itu tidak ada bukanlah sebuah pelanggaran. Selama itu tidak ada, itu adalah bagian dari kita melakukan kegiatan kegiatan beragama. Tapi seandainya ada lambang-lambang itu di dalam bagian dari proses pemberian itu dapat diduga, Mas. Itu ada sebuah pelanggaran. Oke, baik. Terima kasih Bang Frits selaku Komisioner Bawaslu yang telah bergabung bersama kami di segmen Dialog Newsroom ini. Dan pemirsa, nantinya kita akan kembali melanjutkan dialog kita pada tema potensi pelanggaran di bulan suci Ramadan, namun tetaplah bersama kami.